Ya. Ya, kami dari kelompok 8 yang mempresentasikan kerja kelompok tentang praktek perjalanan hukum internasional di Indonesia yang beranggotakan dari Dalia Safira Putri, Yeni Emilia, Marvel Claudius sendiri, dan kerabat saya Clever Joseph. Next. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan bahwa negara-negara menjalin hubungan melalui tata cara kehidupan dan pergaulan antar negara yang dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional, termasuk negara Indonesia itu sendiri. Berbagai aspek dalam perjanjian internasional sudah dijadikan beberapa acuan terhadap perjanjian lainnya dan diterima secara luas oleh banyak negara. Indonesia membuat dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Next. Nah, di sini saya ingin jabarkan pembahasannya. Pertama ada tahap-tahap dalam melakukan perjanjian internasional di Indonesia, bentuk-bentuk perjanjian internasional yang pernah dilakukan di Indonesia, contoh bentuk perjanjian internasional yang pernah dilakukan di Indonesia, upaya Indonesia dalam menerapkan perjanjian internasional dalam praktek hakim maupun aparat penegak hukum. Nah, dari tahapan dalam melakukan perjanjian internasional itu, pertamanya ada negotiation atau yang kita tahu dengan perundingan. Tahapan ini memiliki beberapa proses atau aluran yang antara sebagai berikut: penjajakan, perundingan, perumusan masalah atau penerimaan. Bisa dilanjutkan oleh tempat saya yang lain. Selanjutnya ada penandatanganan. Pada tahap ini diketahui bahwa apabila naskah perjanjian skala internasional tersebut disetujui dan diterima, maka naskah perjanjian skala internasional tersebut harus disempurnakan. Cara penyempurnaannya adalah dengan adanya penandatanganan naskah perjanjian oleh wakil-wakil negara yang ikut dalam perjanjian itu. Yang ketiga ada pengesahan atau ratifikasi. Pada tahapan terakhir ini, seluruh naskah perjanjian skala internasional yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara harus diserahkan ke masing-masing negara. Kemudian naskah perjanjian tersebut tinggal disahkan saja dengan melalui tahap ratifikasi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Yang pertama, ada traktat. Traktat merupakan sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Yang kedua ada konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggara negara. Yang ketiga ada persetujuan atau agreement. Agreement merupakan perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Agreement tidak diartikan karena sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi. Selanjutnya ada piagam. Piagam merupakan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Yang kelima, perikatan atau arrangement. Perikatan merupakan istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu dilanjutkan oleh contoh perjanjian internasional di Indonesia yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu traktat, terdiri dari 5 contoh, yaitu perjanjian antara Indonesia dan Belanda mengenai pemindahan dan penyerahan kekuasaan Irian Barat yang telah ditandatangani di kota New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 silam.
Yang kedua, perjanjian antara Indonesia dengan Australia yang sedikit banyak membahas tentang garis batas wilayah. Lalu dilanjutkan yang ketiga, yaitu antara negara Indonesia dengan Australia yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta. Lalu yang keempat yaitu perjanjian Indonesia dengan Thailand yang membahas tentang laut dan bagian utara Selat Malaka yang ditandatangani pada 17 Desember 1971. Lalu yang kelima yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Cina yang membahas tentang kewarganegaraan tahun 1954. Lalu dilanjutkan oleh konvensi yaitu yang kedua yang terbagi menjadi 5 bagian. Contohnya yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, lalu Konvensi Montreal 1999 yang mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan, lalu Konvensi Jenewa yang secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang atau warga sipil dan personil militer. Dilanjutkan Konvensi Hukum Laut Antar Negara yang telah disahkan pada tahun 1958 dan Konvensi Wina yang membahas tentang hubungan diplomatik negara yang telah ditandatangani pada tahun 1961. Next, persetujuan atau agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Commonwealth of Australia establishing certain private boundaries pada Mei 18, 1971. Perjanjian garis batas landas kontinen ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971. Lalu dilanjutkan dengan sebagai tambahan yang dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972. Dan perjanjian perbatasan maritim pada tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE. Next. Lalu yang keempat yaitu piagam. Piagam itu yang digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi. Seperti piagam kebebasan transit. Organisasi internasional yang menggunakan istilah piagam atau charter untuk konstitusinya. Misalnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang piagamnya secara otentik disebut Charter of the United Nations. Yang demikian juga Organisasi Persatuan Afrika Unity dan Charter of the Organization of American States pada 1948. Dan yang terakhir yaitu perikatan atau arrangement tadi kelayakan proyek tenaga uap di Aceh yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 1976 antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dan Presiden The Canadian International Development Agency. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, untuk itu lanjutkan lagi di slide berikut ini ada mengenai upaya Indonesia dalam menerapkan perjanjian internasional dalam praktek hakim maupun aparat penegak hukum. Hukum Indonesia mendominasi aliran legitisme atau positivisme. Bahkan terlihat tidak hanya sebatas pengesampingan hukum, tidak terus saja atau kebiasaan atau customs. Namun sudah mengarah pada penyempitan paradigma tentang hukum positif yang ada sebatas hukum yang diatur dalam hierarki peraturan undang-undang yang saat ini diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Norma-norma lain selain yang diatur dalam pasal 7 dan 8 tersebut menjadi terabaikan sehingga sering dipertanyakan eksistensinya. Next. Dalam prakteknya, jelas terlihat bahwa perjanjian internasional sudah diratifikasi atau diakses oleh pemerintah Indonesia kurang mendapat tempat dalam hukum nasional Indonesia. Praktik tersebut misalnya, yang pertama, proses peradilan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional yang digunakan baik oleh terdakwa atau penasihat hukum, jaksa penuntut umum atau JPU, tergugat, penggugat maupun saksi ahli hanya sedikit yang efektif, sebagian besar tidak digunakan oleh hakim.
Yang kedua, proses pembuatan undang-undang di Indonesia terlihat bahwa terdapat banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi, namun tidak digunakan sebagai dasar menimbang atau mengingat dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat bahwa masih banyak terdapat konvensi internasional sudah diratifikasi, namun belum diharmonisasikan dalam hukum nasional Indonesia. Kesimpulannya, bahwa perjanjian merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah perikatan antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dalam menyusun perjanjian, setiap negara wajib mengikuti tahap-tahap yang sudah disepakati dalam Konvensi Wina tahun 1969, yaitu dengan adanya perundingan terlebih dahulu, penandatanganan, dan tahap yang terakhir adalah pengesahan. Bentuk-bentuk perjanjian yang telah dituliskan di atas dapat digunakan oleh setiap negara dalam membuat perjanjian sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.